Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arianto. Nama saya Universitas Mercubuana Menteng dengan NIM 4321 71205157. Di sini saya akan menjawab atau menjelaskan pertanyaan yang diberikan kepada Arianto selaku dosen online 1. Yaitu pertanyaan pertama tentang tahap penilaian resiko. 1. Penilaian resiko, 2. Respon atas resiko, ketiga itu sampai tahap pelaporan. Yaitu untuk masing-masing ketiga ini tahap yang dilakukan tahap pertama itu penilaian resiko. Yang pertama pemahaman entitas dan lingkungan, yang kedua prosedur entitas awal, yang ketiga materialitas awal atau disebut dengan OM, PM atau yang ketiga AM. Yang kedua yaitu hal yang dilakukan tahap 2 respon atas resiko, yaitu pengujian pengendalian atau disebut dengan TOC. Yang kedua pengujian saldo transaksi. Yang ketiga evaluasi. Yang keempat materialitas final atau yang disebut dengan OM, PM atau yang AM. Terus yang selanjutnya prosedur analitis final. Terus yang ketiga yaitu tahap pelaporan. Yang tahap pelaporan ini juga ada 3, yaitu evaluasi bukti audit, evaluasi cap, dan opini. Untuk yang kedua yang saya ketahui tentang pengendalian internal sebuah entitas atau perusahaan, yaitu struktur pengendalian intern entitas satuan usaha mempunyai kandungan yang terdiri dari kebijakan prosedur yang diterapkan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan tertentu suatu entitas akan tercapai. Sasaran perusahaan dapat berupa sasaran finansial maupun non-finansial. Sasaran finansial yang umum dapat berupa perbaikan aliran kas masuk dan pendapatan per lembar saham atau yang disebut dengan earning per share. Yang kedua yaitu sasaran finansial. Sasaran finansial ini meliputi pengendalian kualitas, pengembangan produk, penelitian pasar, dan sebagainya. Untuk yang ketiga yaitu bagaimana sebaiknya pengendalian internal entitas tersebut untuk mencegah terjadinya kesalahan pencatatan atau kecurangan pada proses penjualannya, yaitu dalam manajemen, evaluasi dan pengendalian adalah komponen paling penting untuk memastikan tujuan yang ingin dicapai organisasi terlaksana dengan baik. Dalam PP nomor 60 tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah sebuah yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus, yang dipimpin dan seluruh pegawai memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien. Kendala pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan berkaitan dengan pengendalian internal terhadap kecurangan. Badan Pemeriksa Keuangan BPK telah mengembangkan fraud kontrol yang diberi nama sistem kendali kecurangan. Untuk yang kedua, yang B, bagaimana pengendalian internal entitas tersebut untuk meyakinkan bahwa atas seluruh penjualan tersebut uangnya masuk ke rekening entitas, yaitu perusahaan yang memperhatikan pengendalian internal ini. Salah satu yang harus diperhatikan adalah pengendalian internal dapat pada penerimaan kas. Diperlukan adanya pengendalian internal yang baik dan mendukung sistem akuntansi keduanya. Maka perlu adanya penerapan pengendalian internal mengenai penjualan tunai atau kredit dan penerimaan kas yang sesuai untuk mencegah terjadinya resiko penyimpangan atau kecurangan ini. Yang ketiga, yang C, yaitu bagaimana caranya entitas tersebut membuat SOP atau standar operasi
passing prosedur agar seluruh pembelian bahan baku produk memang diperlukan oleh perusahaan dan pembayaran pun masuk ke rekening supplier tersebut dengan jumlah yang sesuai, yaitu mengeluarkan sebagai bukti pembayaran baik pada saat terjadi transaksi maupun di kemudian hari. Transaksi ini menimbulkan arus kas keluar dari perusahaan. Setelah memperoleh barang dagang, perusahaan harus melakukan aktivitas penjualan kepada konsumen langsung ataupun kepada pedagang lain yang menjadi pedagang perantara. Aktivitas penjualan ini mengakibatkan arus barang keluar perusahaan. Yang selanjutnya, bagaimana caranya entitas tersebut meyakini bahwa seluruh biaya gaji yang dibayarkan setiap bulan memang benar ada orangnya atau bukan orang fiktif, dan orang tersebut memang bekerja 20 hari dalam sebulan atau membayar sebuah yang sesuai kinerjanya para pegawai. Yaitu jika gaji karyawan dibayar tunai, si pengurus akan mengambil gaji tersebut seolah-olah atas nama karyawan yang disebutnya fiktif. Yang sebetulnya fiktif. Jika gaji karyawan dibayar melalui transfer bank, si pengawas bisa memasukkan nomor rekening banknya atau dengan harapan bahwa perbedaan antara nama karyawan dan pemilik rekening bank tidak dicurigai oleh bagian penggajian. Kecurangan serupa juga terjadi ketika karyawan yang telah dipecat tidak dilaporkan ke bagian penggajian. Akibatnya gaji karyawan yang telah dipecat tersebut tetap dibayarkan dan diambil oleh si pengawas. Keempat, mengenai SOP. SOP ini berperan sebagai dasar aktivitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, peneliti memfokuskan penelitian ini terutama terkait SOP agar dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing karyawan, dan diharapkan dengan adanya SOP ini dan struktur organisasi perusahaan hal tersebut dapat minimalisir kesalahan. Untuk pertanyaan nomor 5 ini, saya menggunakan sampling substantive testing, yaitu dengan cara menggunakan PM atau rasio yang digunakan 70%. Seperti yang di samping saya ini, yaitu 30 miliar dikali 70%, totalnya yaitu 21 miliar. Yang kedua, menentukan sampling interval menggunakan confidence factor 95% atau 3,0, yaitu 21 miliar dibagi 3,0 dan ketemu 7 miliar rupiah. Yang ketiga yaitu menentukan sampling size. Menentukan sampling size ini dilakukan dengan 30 miliar dikurang 780 sesuai pertanyaan yang tadi, 780 dibagi 7 miliar sama dengan 4,285. Nilai ini dibulatkan menjadi 4 karena di bawah 5. Yang keenam, jika misalkan terdapat 13 pembayaran gaji dalam setahun, apakah saya menggunakan sampling untuk menguji bahwa seluruh pembayaran gaji telah diotorisasi oleh keuangan? Yaitu menurut saya iya, menggunakan sampling untuk menguji seluruh pembayaran gaji agar perusahaan transaksi gaji oleh manajer keuangan diotorisasi dengan tanggung jawab perlunya dilakukan pengujian atas saldo-saldo yang terdapat dalam laporan keuangan yang disampaikan oleh entitas untuk memperoleh keyakinan bahwa laporan keuangan tersebut sudah benar.